warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang yang pertama histogram, yang kedua tentang poligon, dan yang ketiga kurva Auger. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cindy Hidayatiningrum, nama teman saya Nisa Novianti, dan yang terakhir Ina Rotul Anissa. Ini saya akan mempresentasikan tentang histogram. Apa sih histogram? Histogram adalah grafik seperti diagram batang, tetapi menggambarkan distribusi frekuensi dengan menggunakan tepi-tepi kelasnya. Langkah-langkah cara membuatnya, yang pertama yaitu buat kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas serta tepi atas kelas untuk setiap kelasnya. Dan yang kedua yaitu biarkan frekuensi sesuai kelasnya sehingga Anda tinggal menggambar diagram batangnya saja. Ini aku akan membuat contoh soalnya. Di sini ada kolom nilai frekuensi. Nilainya itu terdiri dari 8 sampai dengan 18, 19 sampai dengan 29, 30 sampai dengan 40, 41 sampai dengan 51, 52 sampai dengan 62. Frekuensinya itu terdiri dari 10, 12, 6, 15, 8. Total keseluruhan frekuensinya itu berjumlah 51. Nah, yang dimaksud frekuensi ini didapatkan dari yang mendapatkan nilai 8 sampai dengan 18 itu berjumlah 10 orang dan seterusnya berjumlah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu membuat kolom seperti ini, teman-teman. Nah, tetapi nilai tepi ini seharusnya dikosongkan. Kita harus mencari nilai tepi ini dulu. Dari mana sih dapat nilai tepi itu? Sebelumnya kita harus tahu dahulu batas bawah, batas atas, tepi bawah, dan tepi atas. Untuk memperoleh nilai batas bawah didapat dari nilai 8 sampai dengan 52 dan batas atas diperoleh dari nilai 18 sampai dengan 62. Lalu untuk nilai tepi bawahnya diperoleh dengan menggunakan rumus dikurangi 0,5. Seperti 8 dikurang 0,5 itu jumlahnya 7,5. Dan 18 dikurangi 0,5 itu jumlahnya 18,5 dan seterusnya. Setelah itu kita letakkan di sini hasilnya, teman-teman. Nah, sehingga udah selesai semua nih, nilai tepinya udah ketemu. Langkah selanjutnya itu kita membuat grafiknya, grafik histogramnya seperti ini, teman-teman. Nih, kayak gini, teman-teman. Halo, nama saya Nisa Novianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang poligon. Apa sih poligon itu? Poligon adalah garis yang dibentuk dari frekuensi 0 melewati titik tengah nilai dan kembali ke frekuensi 0. Adapun langkah-langkah dalam membuat poligon. Yang pertama, buatlah kolom tambahan dari distribusi frekuensi berupa tepi bawah kelas maupun untuk tepi kelas atas kelas pada setiap kelas. Yang kedua, biarkan frekuensi sesuai kelasnya, sehingga kita bisa membuat diagram batangnya. Itulah yang disebut dengan histogram. Yang ketiga, tambahkan kolom nilai untuk nilai tengah. Yang keempat, hubungkan tiap nilai tengah sesuai frekuensi, dimulai dari 0 frekuensi sebelah kiri ke titik tengah hingga ke kanan dan teruskan ke 0 frekuensi. Baiklah, mari kita ke contoh soal. Di sini ada tabel distribusi frekuensi. Ada nilainya itu 8 sampai 18, 19 sampai 29, 30 sampai 40, 41 sampai 51, 52 sampai 62. Yang mendapat nilai 8 sampai 18 itu frekuensinya ada 10, 19 sampai 29 ada 12, 30 sampai 40 ada 6, 41 sampai 51 ada 15, 52 dan 62 ada 8. Dari seluruh frekuensi, mari kita jumlahkan dan itu ada 51. Setelah itu langkah yang pertama,
kita menentukan nilai tepi. Pertama kita harus mencari tahu tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah rumusnya dari batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya itu ada 8, 19, 30, 41, dan 52. Sedangkan tepi atas rumusnya itu batas atas ditambah 0,5. Batas atasnya itu ada 18, 29, 40, 51, dan 62. Jadi 8 dikurang 0,5 ada 7,5, 19 ada 18,5, 29,5, 40,5, dan 51,5. Sedangkan tepi atasnya itu 18 ditambah 0,5 jadi 18,5, 29,5, 40,5, 51,5, dan 62,5. Lalu selanjutnya kita mencari nilai tengah. Nilai tengah dari 8 sampai 18 itu ada 13, 19 sampai 29 ada 24, 30 sampai 40 ada 35, 41 sampai 51 ada 46, 52 sampai 62 ada 57. Lalu frekuensinya tinggal disalin aja dari frekuensi. Lalu langkah selanjutnya kita membuat grafik poligonnya. Grafik poligonnya itu ada frekuensi dan ada tepinya. Tepinya itu kita dapat dari nilai tepi yang 7,5, 18,5, 29,5, 40,5, 51,5, dan 62,5. Nah, yang dapat 7,5 itu frekuensinya kan ada 10. Kita titik di 10. 18,5 ada 12. 29,5 ada 6. 40,5 ada 15. 51,5 ada 8 dan 62,5 ada 8 juga. Setelah itu kita membuat diagramnya. Lalu kita membuat garis untuk poligon. Garis poligon itu berada titik tengah. Titik tengah antara 7,5 dan 18,5 itu ada di sini dan seterusnya. Lalu kita sambungkan garis titik-titik tersebut dan garis ini dikenal dengan poligon. Terima kasih. Halo, nama saya Ina Rotulanisa. Saya akan menjelaskan mengenai kurva Ogive. Ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, maka grafiknya berupa Ogive positif. Sedangkan untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, maka grafiknya berupa Ogive negatif. Nah, ada 3 langkah dalam membuat kurva Ogive. Yang pertama adalah buatlah urutan tepi atas sampai tepi bawahnya. Yang kedua adalah sesuaikan kumulatif positif atau negatifnya. Dan yang ketiga adalah gambarlah kurva Ogive dengan menghubungkan frekuensi di tiap tepinya. Mari kita coba. Nah, di sini sudah ada contoh tabel nilai dan frekuensi seperti ini. Dari nilai 66 sampai 70 dengan frekuensi 3 sampai dengan 91 sampai 95 dengan frekuensi juga 3. Nah, dari sini kita akan menggambar grafik positif dan grafik negatifnya. Di sampingnya ini ada contoh tabel Ogive positif kurang dari dan tabel Ogive negatif lebih dari. Dari sini kita dapat menggambar grafik
ogive positif dan negatifnya. Di sini kita akan menggambar grafik ogive positifnya dulu. Yang pertama adalah kita beri judul dulu di sini, yaitu tapi kelas, dan di sini diberi judul frekuensi kumulatif atau bisa disingkat dengan FK. Jadi tabel yang tadi ogive positif ini dapat kita tarik atau dapat kita pindahkan nilai 65,5 di sini dengan frekuensi 0, yaitu diberi titik di sini. Ini kita beri kelipatan 3 ya. Jadi dari 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Langkah selanjutnya yaitu yang nilai berikutnya 70,5 kita taruh di sini dengan frekuensi 3, yaitu di sini dikasih titik dulu. Oke. Dan seterusnya 75, frekuensinya 12 di sini. Kita kasih titik dulu. (80) dengan frekuensi 20 di sini. Kita kasih titik dulu. 85 dengan frekuensi 27. 90,5 dengan frekuensi 37 di sini. Dan yang terakhir 95 dengan frekuensi 40. Itu di sini. Maaf ya teman-teman, ini jelek. Dari sini kita tarik garisnya, kita hubungkan dari titik 1 ke titik berikutnya, dan selesai. Jadilah ogive positif, grafiknya seperti ini. Dan yang berikutnya adalah kita akan membuat grafik ogive negatifnya. Dari tabel di atas ini, kita pindahkan nilai ini ke sini. Sama seperti tadi, dan di garis yang ini kita beri angka dengan kelipatan 3. Dari 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kita lihat nilai 65,5 yaitu frekuensi kumulatifnya adalah 40. Kita tarik dari sini, beri titik sini. Kemudian nilai 70,5 dengan frekuensi 37. Kita tarik lagi. Kasih titik. Seperti ini. Dan nilai 75,5 dengan frekuensi 25. 28 deh di sini. Kita kasih titik juga. Seterusnya 80,5, frekuensinya 20, kasih titik. 85,5 dengan frekuensi 13 di sini. Kasih titik juga. 90,5 dengan frekuensi 3 di sini. Kita kasih titik juga. Dan 95,5 dengan frekuensi 0, jadi di sini. Dari sini kita dapat tarik atau hubungkan titik ini hingga menjadi garis seperti ini. Dan seperti inilah bentuk dari grafik ogive negatifnya. Terima kasih.